Hai semua, kami dari kelompok India yang beranggotakan Clarissa, Nisha, Elsyarah, dan Feren akan membahas tentang berbagai hal yang ada di dalam negara India. Selamat menonton! Jadi pada bagian yang pertama ini, aku akan jelasin tentang identitas negara India. Yang pertama ada bentuk negara, kedua ada semboyan negara, yang ketiga ada lambang negara, dan yang keempat ada bahasa nasional. Yang pada pertama ini ada bentuk pemerintahan. Gimana sih bentuk pemerintahan negara India itu? Sistem pemerintahan India merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh parlemen untuk masa jabatan selama 5 tahun. Nah, yang kedua ini aku akan jelasin tentang semboyan negara India. Seperti apa sih semboyan negara India itu? Kita tahu semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau India, semboyan negara India adalah Satyameva Jayate. Semboyan Satyameva Jayate dituliskan di bawah lambang dalam aksara Dewanagari yang bermakna hanya kebenaran yang berjaya. Lambang ini diresmikan sebagai lambang negara India pada tanggal 26 Januari 1950. Pada saat itu, India telah menjadi republik yang merdeka. Nah, yang ketiga ini aku akan jelasin tentang lambang negara India. Apa sih lambang negara India itu? Selain negara India, pasti tentunya punya bendera. Lambang negara India adalah adaptasi dari Hulu Tiang Singa Asoka dari Sarnath. Lambang nasional India menampilkan 3 dari 4 singa dengan cakra dharma di bagian tengah. Mereka berdiri di atas sebuah abakus lingkaran yang berhiaskan visual gajah, kuda, banteng, dan singa, yang terpisahkan oleh simbol roda hukum cakra Asoka. Yang kedua ada bendera nasional India. Bendera India dirancang oleh Pingali Venkaya dan secara resmi menjadi bendera nasional pada tanggal 22 Juli 1947 dalam pertemuan Majelis Konstitut. Bendera nasional India terbentuk persegi panjang dengan 3 warna horizontal, yaitu kuning kunyit, putih, dan hijau, serta cakra Asoka, roda hukum, di bagian tengah. Nah, pada bagian akhir ini aku akan jelasin tentang bahasa nasional India. Bahasa nasional negara India merupakan bahasa yang digunakan keseharian oleh orang-orang India. Apa aja sih bahasa nasional itu? Bahasa nasional, bahasa resmi dari Pemerintah Serikat Republik India adalah Hindi dalam aksara Dewanagari dan Inggris. Di bawah ini merupakan contoh aksara Dewanagari yang sering digunakan oleh orang India. Selain itu, orang India juga masih menggunakan bahasa Inggris agar mudah dipahami oleh turis-turis yang datang di India, maupun dia mau juga mempelajari bahasa India untuk kesehariannya. Hindi yang menjadi bahasa yang paling banyak dipakai di India Utara pada saat ini dijadikan sebagai lingua franca di sepanjang India Utara. Namun, terdapat agitasi anti-Hindi di India Selatan dan terdapat pertentangan di negara sabuk non-Hindi terhadap penggunaan bahasa Hindi di wilayah tersebut. Jadi di sini saya akan memberitahu beberapa contoh komunikasi nonverbal dan verbal yang ada di India. Jadi, apa aja sih komunikasi nonverbal yang terjadi di India? Beberapa contoh komunikasi nonverbal di India. Yang pertama adalah ucapan iya. Iya di India itu menggunakan gerakan kepala dengan ke kanan dan ke kiri. Karena umumnya kan kalau di dunia ya rata-rata tuh kita menggunakan ke atas dan ke bawah, tapi beda dengan India, dia menggunakan kanan dan kiri. Lalu di India juga kalau jempol ke atas nih kayak itu tuh jelek gitu loh, aneh gitu kan. Kadang di Indonesia pun kalau jempol ke atas itu berarti namanya bagus, tapi kalau di India itu malah kayak kurang baik gitu. Komunikasi nonverbal di India itu kalau misalnya menanyakan kabar, biasanya kan kita apa kabar gitu, tapi kalau di India cuman kayak terus kayak lawan bicaranya bakal itu tandanya oke, aku baik gitu, tapi nggak pakai kata-kata. Ada lagi contoh kalau di India itu semisal di muka umum ya, kalau cewek sama cowok yang bukan, maksudnya yang nggak ada hubungan kayak suami istri atau pacar gitu, mereka itu nggak boleh nepuk gitu, kayak gitu, kayak dari jauh mau nyapa juga harus datang dulu. Atau misalnya yang verbalnya kan teriak ya, tapi kalau yang non verbalnya dia harus datang dulu, terus kayak gitu. Jadi nggak boleh disentuh karena itu kayak nggak sopan gitu kalau di India.
Salah satunya adalah pakaian atau ciri khas kita. Seperti misal kita memakai baju adat Kalimantan, pasti kayak, oh ini orang Kalimantan nih. Atau misal, oh kita pakai baju modern, oh ini orang modern nih. Atau misal kita pakai baju jari dan lain-lain yang masih di seperti pedesaan, berarti oh ini orang pedesaan nih. Sama seperti India juga, dia menggunakan selai itu yang menjadi ciri khas kalau oh ini orang India nih. Berarti itu salah satu juga contoh dari nonverbal. Untuk contoh komunikasi verbal di India itu hampir sama sih pada umumnya kayak di dunia gitu, dengan cara berucap atau menulis. Jadi rata-rata sama, cuman perbedaannya kalau di India itu dia lebih berintonasi ya, kayak nadanya lebih panjang, nadanya lebih bernada. Terus habis itu untuk berbicara juga dia banyak gerakan, banyak lekoknya, kayak gerakan tangan, gerakan kepala, kayak gitu. Jadi lebih bervariasi aja sih untuk verbalnya India. Untuk Indonesia sendiri, misal apa kabar gitu. Kalau di India mungkin kayak lebih apa kabar, kayak gitu, kayak lenggok-lenggok gitu. Jadi beda sih. Ya, itu tadi penjelasan dari aku komunikasi verbal dan non-verbalnya yang ada di India. Terima kasih. Halo, kali ini saya akan membahas beberapa tradisi di India. Nah, India tersendiri adalah sebuah negara di benua Asia yang memiliki banyak tradisi dan budaya. Yang pertama adalah cara pengucapan salam di India yang biasa disebut namaste atau namaskar, yang artinya semoga pikiran kita dapat menyatu atau bertemu, dan diindikasikan dengan cara menundukkan kedua tangan di depan dada seperti ini. Lalu ada yang kedua tentang kuil khas berbentuk India yang terbuat dari plat tembaga yang ditanam di bawah patung dewa di dalam kuil yang disebut Garbhagriha atau Mulastan. Dikabarkan kuil ini, plat tembaga ini berfungsi untuk menyebarkan energi yang ada di sekitar kuil. Dipercaya kuil ini memberikan energi positif bagi siapapun yang datang ke sana, dan diharuskan kita melepas alas kaki kita karena kuil tersebut dianggap suci. Lalu saya ingin berbagi tentang tradisi menerima tamu di India yang ada ritualnya sebagai berikut. Yang pertama ada dupa. Dupa ini adalah wangi-wangian yang beraroma wangi yang diharuskan dinyalakan ketika tamu datang ke rumah oleh pemilik rumah, karena warga India percaya aroma yang harum dapat menyebabkan tamu yang datang ke rumah memiliki selera humor yang bagus. Yang kedua ada dipa. Nah, jika tamu datang maka lampu di ruangan harus dikondisikan menyala, karena agar bahasa tubuh dan ekspresi si tamu dan penerima rumah terlihat dengan jelas. Nah, hal ini dipercaya supaya di antara keduanya tidak merasa ada gap atau batasan seperti itu. Selanjutnya ada naivedya atau buah-buahan dan permen terbuat dari susu yang disajikan sebagai jamuan untuk menyambut tamu. Lalu ada aksata. Ini adalah tradisi penyambutan penerimaan tamu. Tilak yang biasanya terbuat dari pasta warna merah muda atau satu butir beras yang diletakkan di atas kening seperti itu. Penyambutan ini dipercaya adalah penyambutan paling terhormat di keluarga beraliran Hindu. Yang terakhir ada pushpa atau bunga yang diberikan kepada tamu oleh tuan rumah sebagai bentuk iktikat baik, dan bunga ini menjadi simbolisasi ingatan yang indah bagi tamu yang datang ke pemilik rumah untuk selama beberapa hari ke depan, seperti itu. Nah, negara India ini selalu mengadakan festival yang cukup banyak setiap tahunnya, karena di India tidak hanya menganut agama Hindu, karena ada agama-agama yang lain seperti itu, dan mereka sangat bertoleransi dan selalu sama mengadakan festival. Selanjutnya ada khas para perempuan di India. Ini adalah kain sari, yang seperti kita tahu kain sari adalah baju seremonial
yang sebenarnya adalah kain panjang yang tidak perlu dijahit dan selalu mudah dan serta nyaman untuk digunakan. Pakaian adat ini adalah pakaian adat yang sopan dan beradab. Prinsip kain sari ini tersendiri diterapkan dengan kurta pachma dan pakaian seremonial dari sherwani yang digunakan oleh pria dari India dari berbagai agama. Terdapat beberapa kunci dari pakaian tradisional dan budaya unik di masyarakat India. Yang dimaksud kunci ini adalah harus sesuai dengan kesopanan dan beradab, dan serta harus saling menghormati. Seperti itu. Terima kasih. Jadi, saya akan menjelaskan tentang suku-suku yang ada di India. Sebenarnya, suku yang ada di India itu sangat beragam, cuman yang paling terkenal dan paling orang-orang tahu adalah 4 dari suku ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang suku India. Suku India sebenarnya sangat beragam, cuman yang paling orang-orang tahu dan yang paling terkenal adalah 4 dari suku ini. Yang pertama ada Dravida, kedua ada Tamil, ketiga ada Munda, dan keempat ada Kasi. Yang pertama ada bangsa Dravida. Kebanyakan penutur bahasa tersebut dapat ditemui di Asia Selatan. Orang Dravida lainnya dapat ditemui di sebagian India Tengah, Sri Lanka, dan Pakistan. Bahasa Dravida yang paling dikenal adalah Tamil, Telugu, Kannada, dan Malayalam. Yang kedua ada suku Tamil. Suku Tamil sendiri kadang disebut juga sebagai orang Tamil. Orang Tamil itu adalah sebuah kelompok etnis dari bangsa Dravida yang berasal dari Asia Selatan. Etnis ini berbicara menggunakan bahasa Tamil pastinya. Yang ketiga ada suku Munda. Suku Munda adalah kelompok etnis di daerah dataran tinggi Chota Nagpur di India. Mereka dapat ditemukan di Bihar, Benggala Barat, serta di sebagian Bangladesh. Mereka menuturkan bahasa Mundari yang termasuk ke dalam bahasa Austroasia. Diperkirakan jumlah mereka mencapai 2 juta orang. Sebagian besar warga mereka merupakan penganut Sarna. Pada dasarnya, mereka mempercayai adanya roh alam yang disebut Sing Bunga. Yang keempat ada suku Kasi. Suku Kasi adalah sebuah suku pribumi yang mayoritas tinggal di negara bagian Meghalaya yang berada di bagian timur Laut India dengan populasi signifikan di wilayah-wilayah perbatasan negara, bagian tetangga Assam, dan di beberapa bagian Bangladesh. Mereka menyebut diri mereka sendiri anak-anak dari 7 gubuk dalam bahasa Kasi. Sekarang saya akan membahas tentang kebiasaan-kebiasaan apa sih yang terjadi di India. Kebiasaan-kebiasaan di India itu sering loh membuat turis menjadi shock culture. Shock culture sendiri itu artinya adalah kebiasaan-kebiasaan mereka yang membuat turis-turis itu menjadi kaget gitu dengan kebiasaan yang terjadi di India. Salah satunya adalah India itu adalah penghasil teh kedua setelah Tiongkok. Maka tak aneh apabila aktivitas teh itu menjadi membudaya sekali di negara ini. Teh atau lebih dikenal dengan nama chai itu menjadi minuman wajib bagi negara India, bagi warga-warga negara India. Banyak juga masyarakat India yang beragama Hindu. Sementara itu Hindu tradisional yang mereka anuti itu membawa kebiasaan vegetarianisme, apalagi sapi dianggap suci dan tidak boleh dikonsumsi. 60% orang India itu adalah vegetarian dan punya persentase terendah dalam hal konsumsi daging dalam setiap kapitanya. Sekian video dari kami, semoga kalian suka ya. Terima kasih.